Korea ya. Ya. Mm-mm. Kemudian dari lokal Sulawesi Selatan sendiri juga ada 2 Mm-mm. yang daftar. Jadi sekarang ini udah ada 4. 4 ya. Iya. 2 lokal, 2 Iya. yang internasional ya. Begitu. Nah, untuk nanti rencana sampai kalau nggak salah di Jakarta Post kemarin Bapak juga sampaikan tuh bahwa 13 September akan ada pre-market sounding Pak ya untuk ini. Nah, itu harapannya seperti apa Pak? Jadi kita supaya ada pengenalan awal ya, terhadap kondisi yang akan kita lelangkan ini. Nah, supaya mereka tahu sebenarnya yang mereka mau biaya itu Apa? bagaimana ya, supaya pas kayak lah kalau misalnya di tender itu unwishing lah. Iya, unwishing Jadi ya. disitulah kita ingin perkenalkan dulu apa sebenarnya yang akan kita lakukan dengan anggaran dari KPS ini, KPS, sehingga nantinya mereka yang tertarik masuk ke situ sudah tahu persis apa yang mesti dilakukan. Bukan beli kucing dalam karung Pak ya? Ya, jangan kayaknya cuma bernafsu tapi nanti setelah tahu begini akhirnya mundur. Lebih bagus kita kenalkan dulu apa yang mesti mereka kerjakan nanti. Setelah tahu baru nantinya kita coba buka lelangnya. Apakah mereka tertarik apa tidak dengan kondisi yang ada itu tergantung nanti. Artinya itu masalah kedua, tertarik apa tidak ya, tapi bagaimana Bapak bisa transparan Pak ya? Iya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam hal itu katakanlah ini kan kalau saya dengar tadi informasi itu hanya mendapatkan kurang lebih 200 sampai 250 liter per detik air. Iya. Nah, dari ini sumbernya Pak ya, air bakunya gitu ya. Salah Satunya ya, tadi Bapak bilang satu lagi suasananya. Nah, kalau apalagi nih pertumbuhan Maros nih cukup besar nih Pak. Jumlah pertumbuhan masyarakatnya juga cukup tinggi. Nah, apakah memang dengan tadi saya hitung-hitung Pak 510 liter per detik. Kalau nanti yang 1000 liter itu kan cuma 130 liter per detik ya, dari Makassar 2 ya. Iya. Nah, artinya cuma 510 liter loh Pak. Apakah memang itu kenapa nggak langsung 1000 gitu loh Pak? Iya. Ya, begini Pak. Kita harus juga berhitung pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan. Dengan jumlah investasi, jadi itu harus diseimbangkan. Kalau sekarang ini kita terlalu bernafsu dengan 1000, investasinya berapa, kapan itu terjadi dengan kapasitas segitu, itu kan kita masih berhitung mungkin 5 tahun ke depan. Ini dalam 5 tahun ke depan kita usahakan lagi investasi baru gitu, investasi baru yang mengisi kekurangan dari 500 itu menjadi 1000 ya. Ya, kalau 5 tahun ke depan. Jadi sekarang ini kita sesuaikan dulu berapa kebutuhan, berapa investasi yang dibutuhkan dengan harga yang bisa jangkau masyarakat ya. Kalau kita terlalu mengangkat volume lantas pasar nanti tidak bisa menyerap semuanya, yakin bebannya ada supply. Ya, kelebihan supply, akhirnya nanti oversupply, akhirnya nanti yang terbebani itu PDAM Maros. Gitu ya. Lagi kan nanti yang dengan pola KPS ini yang menjual nanti tetap PDAM ya. Jadi kalau ada oversupply lantas tidak ada pasar, akhirnya betul. PDAM bisa defisit terus. Defisit ya. Gitu ya. Nah, rencana Bapak ini ke depan, kalau ini kan saya sih selalu bilang kalau artinya melihat sebenarnya ini udah lampu hijau nih Pak. Bakal orang melihat Maros ini udah sungguh-sungguh gitu. Nah, ini kan ada taman wisata nih Pak. Nah, apakah Bapak juga ada rencana juga kemudian ke depan ini juga bisa digarap dengan skema KPS? Bisa. Jadi saya pikir semua potensi yang bisa menghasilkan pendapatan kembali, ya saya pikir tidak ada salahnya kalau kita merencanakan untuk menggunakan pola KPS. Ya. Dan mungkin tahun 2012 kita udah mengundang investor juga untuk masuk ke sini dengan pola yang sama. Gitu ya. Iya. Jadi dari perencanaan kita di sini ada beberapa sektor ada beberapa sarana yang baru yang kita akan lengkapi di sini, dan itu membutuhkan investor baru. Ya, saya pikir dengan pola KPS ada pola bagi hasil yang kita terapkan, saya kira menarik untuk mereka masuk ke sini. Dari PDAM dan nanti rencananya ini wisata ini Pak, Bapak kira-kira estimasi Bapak berapa sih Pak bisa menyumbang PAD? Kalau saat ini Pak Batimurung ini PAD kita baru sekitar 5 miliar per tahun. Per tahun.
Kami harapkan kalau nanti ini dikelola secara profesional dengan pola KPS, saya pikir bisa kita capai sampai 30 sampai 50 miliar. Oh iya? Wow. Iya. Ya, bisa. Saya pikir kalau di Sulawesi Selatan, Pak, tarif wisata termurah itu di sini. 10.000 perak, itu pun ada yang disumbangkan ke Taman Nasional 2.500. Kita masih bisa capai 5 miliaran. Jadi kalau misalnya kita coba naikkan nantinya jadi 50.000, kan coba berapa kali lipat? Bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat ya. Iya. Gitu. Nah, dengan tambahan dari artinya Dari PDM lagi lain nanti ya. Begitu ya. Nah, dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kita pola KPS kan. Dari tambang juga bisa, dari apa? Bidang pertanian juga bisa, bidang apa namanya, industri juga bisa, ya industri. Kita buat kawasan industri. Jadi artinya Pak Rahman melihat bahwa konsep KPS ini cukup tepat diterapkan ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat kan KPS itu tidak jauh dari pola ini pasar modal. Pasar modal. Iya, itu kan cuma nama lain ya. Betul. Nama lain. Betul. Cuma kalau pasar modal kan harus terikat dengan aturan pasar modal. Regulasinya. Ya, regulasinya. Kalau ini kan tidak. Artinya tetap mengarah ke situ, cuma kerjasamanya antar ini saja pemerintah daerah dengan pemilik modal. Nah, yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya lebih simpel kalau pola pasar modal kan harus ada ini dan itu. Betul. Artinya dalam hal ini Pak Rahman kan sebagai entrepreneur nih paham betul Pak ya, bagaimana mengembangkan ini ya. Nah, harapan Bapak apa sih Pak setelah nanti Bapak kembangkan PDAM ini dengan konsep KPS, lalu kemudian tahun depan Bapak rencanakan ini Batimurung dengan konsep KPS, apa harapan Bapak supaya pembaca bisa tahu? Yang jelas Pak, PAD kita bertambah. PAD kita signifikan, bertambah signifikan tanpa harus membebani rakyat. Yang jelas Pak, semua PAD yang membebani rakyat saya rencana hapuskan. Dan kita akan kembangkan potensi-potensi lain yang tidak ada beban rakyat di dalamnya, tidak ada pembebanan terhadap rakyat. Misalnya apa itu Pak yang akan dihapuskan? Misalnya retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi sampahan, itu kan semua pelayanan yang sekarang ini tetap dipungut bayaran. Nanti kalau itu kita hapuskan semua, biarlah menjadi milik rakyat, tetapi PAD ini tidak berkurang, tetapi bertambah dengan potensi yang kita miliki. Nah, yang kedua, layanan terhadap masyarakat di bidang apa saja bisa terpenuhi sesuai dengan visi misi kita. Masyarakat bisa menikmati air bersih, bisa menikmati wisata yang baik dan bersih dan lebih mewah, bisa membanggakan daerah karena tentu dengan adanya kegiatan seperti ini akan menjadi isu nasional misalnya. Itu kan berarti mengangkat nama daerah. Berarti bisa dibilang ini Pak, keberhasilan katakanlah Maros dalam menggarap water supply-nya dengan konsep KPS bisa menjadi pilot project dong? Iya, bisa. Saya pikir bisa. Ya, memang dari satu sisi saya pikir lebih banyak lebih banyak untungnya daripada ruginya. Manfaatnya. Yang jelas ada juga faktor negatifnya, tapi ya saya pikir itu kecil lah dibandingkan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Seperti apa misalnya Pak yang negatif itu? Saya pikir Pak, kan harusnya kalau misalnya kita garap sendiri kan semua keuntungannya kita ambil semua. Oh, artinya kita share juga sama orang lain begitu ya? Iya, share. Yang kedua tentu tenaga kerjanya tidak bisa full recovery orang Maros. Tidak full orang Maros, tapi harus kita legowo menerima orang luar masuk ke kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu konsep yang kita inginkan tidak bisa full 100% berdasarkan ide kita. Iya. Ada sharing ada sharing ide, ada sharing pendapat, dan ya untuk capai itu karena bagaimanapun juga permodalan dengan ini sharing. Gitu ya. Berarti bisa dibilang memang Bapak ke depan juga akan melihat bahwa ini yang penting adalah transfer of knowledge-nya ya. Iya. Gitu ya.
Ya itu saya kira itu penting karena bagaimanapun juga kita di daerah masih terbatas di bidang teknologi